pemirsa, dimanapun Anda berada menyaksikan program ini, saya Philip Mantova mau menyambut Anda dalam acara kesayangan kita, Before 30. Pernahkah orang berkata kepada Anda sebelum Anda melakukan sesuatu, ujian, atau Anda mau mengerjakan sesuatu yang sangat penting, dan mereka berkata, good luck, atau semoga beruntung. Orang Tionghoa berkata, hoki. Saya terus terang kurang percaya dengan keberuntungan. Saya mending percaya kepada mujizat, sebab lebih pasti. Bagi kita orang percaya, kita tahu bahwa berkat itu datang dari atas. So I don't need luck, I need a miracle today. Saya butuh mujizat hari ini. Ya, kita masih berada dalam edisi Miracles atau edisi mujizat. Dan kalau bicara soal mujizat, bukan melulu bicara tentang kesembuhan jasmani bagi mereka yang sakit. Jadi para pemirsa yang berkata, aku nggak sakit kok, aku nggak perlu menonton acara ini. Tunggu dulu, sebab mujizat itu bicara tentang kebutuhan. Apapun kebutuhannya, tidak spesifik satu. Karena itu jangan ganti channel Anda kemana-mana, sebab Tuhan sudah merancangkan sebuah mujizat persis seperti yang engkau butuhkan. Takutnya nanti Anda menyesal selama-lamanya. Sebab setelah yang satu ini, akan ada surprise dari sorga buat setiap pemirsa. Come on! Semua terus puji nama Tuhan dengan penuh semangat, haleluya! Mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Yang percaya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yang percaya katakan, Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Namanya Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya, Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup
memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mujizat untuk kebutuhanmu. Apakah pemirsa siap menerima mujizat yang demikian dari Tuhan Yesus? Kita baca dulu di dalam Alkitab sebuah cerita yang luar biasa tentang Nabi Elisa. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8, perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Elisa ini adalah abdi Allah, karena itu dia mewakili Tuhannya. Dan Tuhan itu sayang setiap manusia baik kaya maupun miskin. Karena Tuhan tahu, sekalipun manusia punya sesuatu yang dibanggakan dalam hidup ini, dia tidak punya segala-galanya. Orang kaya pun punya kebutuhan. Meskipun sebagian besar Elisa melakukan mujizatnya selalu bagi orang-orang biasa, orang-orang yang sengsara, kena hidup utang piutang dan sebagainya. Tapi kali ini ada sebuah keluarga kaya yang memiliki sebuah kebutuhan yang hanya Tuhan bisa berikan. Yaitu apa? Kita baca selanjutnya ada dalam cerita ini, dan kita tahu bahwa Tuhan selalu merancang sebuah mujizat bagi setiap orang, baik kaya maupun miskin, sesuai dengan kebutuhannya. Ayat berikutnya, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Memang setiap mujizat yang Tuhan mau beri dalam hidup kita sesuai dengan kebutuhan kita adalah anugerah. Pemberian yang cuma-cuma dari atas. Jadi manusia tidak bisa mengusahakannya. Hanya karena manusia tidak bisa membeli mujizat, bukan berarti kita tidak punya bagian kita. Bagian kita cukup sederhana saja. Kalau Anda mau mengalami mujizat, menerima mujizat yang dirancang sesuai dengan kebutuhan Anda, sebelum 30 menit program ini berakhir, bagian Anda sesederhana ini. 1, jangan ganti channel Anda. Jangan matikan televisi Anda. Gampang bukan? Bagian yang kedua adalah Anda bisa melihat bahwa kami, seperti Elisa, hanyalah abdi Allah. Kami hanyalah alatnya. Jadi jangan fokus ke kami, fokus kepada siapa yang kami beritakan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang akan menjadi kemerdekaan Anda. Yang ketiga, seperti wanita ini dan keluarganya yang menyediakan rumah atau ruang saja dengan tempat tidur, kandil, dan sebagainya, agar Elisa bisa nyaman di sana. Itu yang mereka bisa persembahkan untuk Tuhan. Karena memang keluarga ini punya harta yang bisa dibagikan. Mungkin Anda, dimanapun Anda berada saat ini, Anda merasa tidak bisa memberi apa-apa kepada Tuhan. Sebenarnya syaratnya sederhana untuk mengalami mujizat. Anda tidak perlu memberi uang Anda, tidak perlu memberikan ini dan itu. Tuhan tidak pernah menuntut apa-apa dari hidup Anda. Anda cukup percaya saja. Saya ulang lagi, 1, jangan matikan televisi atau ganti channel. Kedua, lihat kami sebagai hamba. Pandang Tuhan kami. Yang ketiga, percaya saja. Dan saya yakin Tuhan sudah menyediakan sebuah mujizat yang sangat dibutuhkan oleh Anda dan keluarga Anda. Dan itu tidak dibatasi hanya dengan kesembuhan fisik dari sakit penyakit. Apapun juga, Tuhan sudah sediakan karena Tuhan mengenal Anda. Dia rancang satu mujizat di satu episode kali ini bagi setiap pemirsa sesuai dengan kebutuhannya. 这位姐妹，请坐。这位姐妹她有家族性的遗传的疾病在她的腹腔，所以她有3年她都没有正常的 MC。她特会以前她就跟神求给她新的器官，今天早上3年都没有来的 MC， 今天早上来了。她相信神给她新的器官。Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Yes, my Jesus
loves you. bởi Giêsu爱你。 The Bible tells me so. Pemirsa, kita akan lanjutkan cerita yang luar biasa ini tentang bagaimana Tuhan menjawab kebutuhan seorang ibu rumah tangga dengan cara yang ajaib. Kita lihat di ayat yang ke-11. Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu. Dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, asistennya, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dengan kata lain, aku tidak punya kebutuhan apa-apa lagi. Semua sudah tercukupi." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Pemirsa, yang gelisah kok malah bukan yang wanita ini, melainkan Elisa. Tahukah bahwa Elisa adalah abdi Allah, berarti dia mewakili Tuhannya. Sekarang juga, yang lebih gelisah untuk melihat kebutuhan Anda tercukupi, terpenuhi, bukan Anda yang membutuhkannya, tapi Tuhan Yesus yang ada duduk di sorga bagi Anda. Saat ini Ia selalu memikirkan Anda. Dia selalu merenungkan tentang kita. Jadi, jangan pernah kita mengira bahwa Tuhan itu jauh, di dalam Yesus Dia itu dekat. Jangan pernah kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Di dalam Yesus, Dia peduli. Dia lebih ingin melihat kita diberkati daripada kita sendiri ingin diberkati. Dia lebih mengasihi kita daripada kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi sekarang juga, pada waktu kita punya sebuah kebutuhan, apa itu kebutuhan kita? Nyatakan saja dengan jujur kepada Tuhan. Pada waktu Elisa memikirkan apa yang jadi kebutuhan wanita itu, dia cuma mereka-reka, cuman guessing aja atau menebak-nebak kira-kira apa ya, karena Elisa bagaimanapun juga dia cuman manusia biasa. Dia berpikir, beritahu sama asistennya, tolong beritahu sama wanita itu, apa mungkin ada sesuatu kali yang saya bisa bicarakan, sampaikan kepada raja, karena hubungan Elisa dengan raja saat itu sangat baik, dengan kepala tentara, karena Elisa punya koneksi segalanya. Untung wanita itu tidak menginginkan sesuatu yang duniawi, apa yang manusia bisa berikan. Sebab manusia, harta benda, kekuasaan mereka hanya bisa membeli sesuatu yang sifatnya terbatas. Tapi mujizat hanya datang dari atas. Karena itu Elisa berpikir apa ya. Tiba-tiba Gehasi memiliki sebuah ide, dan ide itu datang dari Tuhan. Dia ini belum punya anak. Sekalipun dia kaya raya, punya uang, tetapi dia nggak bisa punya keturunan. Uang itu terbatas. Bisa beli ranjang, nggak bisa beli tidur. Bisa beli rumah, nggak bisa beli keluarga. Karena itu, tiba-tiba Elisa berkata, "Yes, that's a good idea." Betul, itu yang dibutuhkan. Itu yang mereka tidak bisa beli dengan harta benda mereka. Itu yang Tuhan bisa berikan. Lihatlah setiap kebutuhan Anda sebuah kesempatan untuk mengalami mujizat. Sebuah kesempatan untuk Tuhan memberikan kebaikannya kepada hidup Anda. Dan Tuhan, apakah Dia mau memberikannya kepada Anda? Sekali lagi seperti saya katakan, Tuhan lebih gelisah daripada Anda untuk melihat kebutuhan Anda tercukupi. Mari, saya ajak kita dengan sederhana aja. Tutup mata Anda sekarang. Ya, tutup mata Anda. Jangan pedulikan kanan kiri. Seperti Gehasi. Just tell him what you need. Just honestly and sincerely. Dengan tulus dan jujur. Beritahu aja, Tuhan Yesus, katakan seperti ini. Tuhan Yesus, saya butuh rumah. Ingat, mujizat bukan cuma sebatas kesembuhan ilahi. Tuhan, aku butuh rumah. Keluarga aku sampai hari ini. Anak-anak kami butuh satu rumah, Tuhan. Katakan, Tuhan, kami butuh kendaraan. Istriku hamil sekarang. Anakku sudah ada satu. Dengan istri hamil, masa naik motor terus? Saya tidak mengajarkan kepada Anda bahwa ikut Tuhan jadi kaya. Enggak begitu. Tetapi ikut Tuhan itu kita bisa jujur beritahu Dia apa yang jadi kebutuhan kita. Kita bisa rasa aman dengan Tuhan Yesus. Dia itu baik. Dia peduli. Katakan dengan jujur, Tuhan, aku nggak punya keturunan, Tuhan. Beritahu, Tuhan, keluarga aku belum diselamatkan. Mereka masih menentang Tuhan Yesus. Tuhan bisa beri mereka hati yang baru. Katakan dengan jujur. Pejamkan mata Anda sekarang.
tell him, dan dia mendengarkan Anda. 能够听到姐多少？妹，她来自韩国。 She's a Korean sister. 안녕하세요. 那8年前，她8年 years 前 ago 因为跌倒的缘故，她的背椎骨呢就开始疼痛。 Due to a fall, she has a serious 她 back 没有 problem. 动手术，但是一直都在吃止痛药。 She has been eating painkillers. 那她40多岁呢，走起来好像70岁的老人 She's 家。 only 40 plus years old, but she walked like a 70-year-old. 这3个晚上她都来。 She came for these 3 nights. 昨天晚上她就感觉到有医治， Yesterday night, she felt healing. 今天呢就完全得医治了。 Today, she's fully healed. Do something you couldn't do before. 那做一做你过去不能做的东西，你过去不能做的。Come on, come on, come on. Yeah. How about this? How about this? Come on, come on. Let's. Come on. Let's. Race. Okay. 等一下。哎，喂 ，You are here. Yeah. 哇，你脱鞋子。老。哎，Wait. On your mark, get set, go. Come on, hallelujah. Come back and give me a hug. Come back. Hallelujah. I'm sorry. Hallelujah. Oh, hallelujah. Yeah. 감사합니다 예수. 감사합니다 예수. 怎么讲？ Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. And now, no display. Shout. I love Jesus. I love Jesus. Hallelujah. Pemirsa, bagian yang terakhir daripada cerita ini justru adalah bagian awal dari mujizat Anda. Langsung kita ke ayat berikutnya. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah. Janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Apakah definisi sebuah mujizat? Mujizat adalah kado dari Tuhan yang too good to be true untuk kita. Atau terlalu ajaib, terlalu indah, namun nyata. Itu yang Tuhan mau berikan kepada setiap pemirsa. Seperti wanita ini ketika diberitahu apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya, dia nggak percaya. Bukannya dia tidak mau percaya, dia hampir-hampir tidak bisa percaya apa yang dia dengar. Apalagi kalau terjadi. Hingga dia berkata, janganlah tuanku, janganlah berdusta kepadaku. Bukan dia menolak, tetapi menunjukkan betapa rapuhnya imannya. Tetapi ayat berikutnya kan dikatakan, mengandung pula lah dia. Berarti Tuhan kalau mau melakukan mujizat tidak pilih orang yang imannya besar. Yesus memberikan kriterianya simpel saja. Asal engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Engkau bisa minta apa saja kepadaku, dan engkau akan menerimanya. Biji sesawi itu lebih kecil daripada 1 biji beras. Kalau kita nggak perhatikan dengan sungguh-sungguh, kita nggak akan bisa kelihatan. Karena itu seperti 1 titik debu. Tetapi bagi Tuhan itu cukup. Asal orang itu ada kemauan untuk percaya. Saya percaya pemirsa, kalau Anda tidak mengganti channel Anda, tidak matikan televisi Anda dari tadi beberapa menit yang lalu, saya percaya itu dipandang oleh Tuhan sebagai iman. Dan maukah Anda menerima mujizat sesuai dengan kebutuhanmu? Kalau mau, tinggal Anda sekarang ulurkan tangan Anda ke depan dan saya akan berdoa bagi Anda. Ya, ulurkan ke depan. Sekarang Anda bisa pejamkan mata atau buka mata, terserah Anda. Yang penting jangan hiraukan kanan kiri Anda, ulurkan tangan ke depan. Dan seperti Elisa, saya panggil Anda untuk berdiri di hadirat Tuhan di depan televisi. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kau lihat setiap tangan yang terangkat, yang terulur ke kamera, kami connect dengan iman. Kami percaya ya Tuhan, iman pemirsa, iman hamba, iman kami semua. Begitu banyak orang yang mendoakan pemirsa sekarang. Kalau ada mujizat terjadi bukan karena iman mereka hebat, tapi karena banyak orang berdoa. Iman kami digabung jadi satu, masa nggak ada sebesar 1 biji debu? Ada, pasti ada. Dan kami bisa memindahkan gunung. Kami bisa memindahkan segala rintangan. Di dalam nama Yesus Kristus ya Tuhan, saat ini juga Kau tidak melihat dan kagum dengan iman besar.
tapi hati yang willing, hati yang mau. Itu yang Engkau tidak pandang hina ya Tuhan. Setiap jiwa, setiap yang saat ini berharap padamu, setiap hati yang hancur Engkau tidak lupakan. Di dalam nama Yesus aku berdoa untuk pasangan suami istri itu yang sudah divonis tidak bisa punya keturunan. Tuhan berikan pada saat ini juga tahun depan mereka menggendong anak-anak mereka. Oh haleluya. Dan hamba berdoa ya Tuhan untuk setiap orang yang sekarang mengalami masalah secara finansial. Seperti yang hamba katakan tadi di awal-awal kepada pemirsa bahwa mujizat tidak terbatas hanya kepada kesembuhan. Tapi bagi mereka yang sekarang punya kebutuhan ya Tuhan, secara finansial, mereka yang belum punya rumah, yang belum punya kendaraan ya Tuhan. Ini bukan Injil kemakmuran, tapi Injil damai sejahtera. Ya Tuhan, tambahkan damai sejahtera dalam hidup mereka. Sekarang ya Tuhan, Kau berikan kado itu. Too good to be true. Ya Tuhan, terlalu ajaib, terlalu indah namun nyata di dalam nama Yesus. Berikan itu ya Tuhan. Dan setiap orang yang sakit, letakkan tangan di mana engkau sakit kalau memungkinkan. Sekarang juga di dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, pakai nama Tuhan yang ajaib. Aku angkat dengan iman, aku angkat penyakit itu. Sekarang juga ketika besok mereka ke dokter atau minggu ini, dokter akan mengkonfirmasi kesembuhan yang telah mereka terima dan mujizat yang terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, setiap domba-domba Kristus, Anda yang sudah mengenal Tuhan. Anda yang terbeban untuk teman Anda, saudara, keluarga Anda yang belum diselamatkan, yang belum mengenal kasih Yesus, sekarang juga terima dengan iman, Saya percaya Tuhan memberi Anda penglihatan. Anda punya visi untuk bisa melihat. Anda menuntun orang itu kepada Tuhan. Very soon in the future, sangat-sangat segera di masa depan Anda akan menuntun orang yang Anda anggap paling susah untuk menerima Yesus. Mereka akan menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan dengan keras. Amin. Praise the Lord, puji Tuhan. Pemirsa, saya mau pamit dan sebelumnya saya ingin terus menguatkan iman Anda. Percayalah, sekarang juga, detik ini juga, banyak mujizat terjadi. Saya nggak melihatnya, tapi saya dapat merasakannya. Banyak sekali mujizat terjadi sesuai dengan kebutuhan setiap pemirsa. Dirancang, direncanakan dengan sangat persis seperti yang Anda butuhkan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan sidik jari setiap orang berbeda. Dia mengenal Anda. Dia sangat mengasihi Anda. Namanya Yesus Kristus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Yang percaya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yang percaya katakan, namanya Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan